Selamat datang di CNC Podcast Codes and Connections. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya bersama dengan narasumber-narasumber hebat dan berpengalaman kita. Saya Zoya akan menemani Anda. Di sini kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pada channel kami karena kami akan membuat banyak video lain yang menarik. Pada episode ini kita akan berdiskusi banyak dengan empat narasumber ini. Yang pertama akan kami tanya adalah Pak Arif Kusuma, Eskom. Nah, gimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak. Pertama mau nanya-nanya tentang Dinas Komunikasi dan Informatika ini apa ya Pak? Secara garis besarnya. Oh ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika atau disingkat Dinkominfo Kota Surabaya ini memiliki peranan atau tugas yaitu untuk menyebarluaskan informasi ataupun data-data terkait pemerintah Kota Surabaya, baik itu program kerja, terus inovasi, terus apa saja kinerja yang dilakukan Pemkot dan lain sebagainya terkait seputar pemerintah Kota Surabaya. Kita share secara luas, kita publikasikan melalui berbagai macam media, baik media cetak dan elektronik. Untuk media elektronik sendiri bisa melalui medsos, berbagai macam medsos yang lagi in saat ini seperti YouTube, terus Instagram, Twitter atau X, dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ada melalui radio dan juga televisi, serta YouTube seperti yang saat ini kita lakukan. Lengkap sekali ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, ya. Bagaimana sistem atau proses untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak magang di Kominfo Surabaya ini Pak? Ya, jadi sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu ada magang mandiri ya, kita buka lowongan magang atau teman-teman memberikan usulan atau memasukkan ke kami surat magangnya dari kampus, seperti itu kita seleksi. Tapi untuk 2 tahun ini, mulai tahun kemarin itu kita kerjasama dengan Kampus Merdeka. Itu kita menerima sebagai mitra, kita menerima berbagai macam formasi magang, salah satunya di divisi live streaming. Mungkin ada tips dan trik? Untuk tips dan triknya ya, jadi caranya kalian buka aja websitenya Kampus Merdeka yang dikelola oleh Kemendikbud, kemudian prasyarat-syaratnya kalian penuhi, terus kemudian kita sebagai mitra akan melakukan seleksi. Kita formasinya kita tentukan berapa, kalian mendaftar, kita panggil seleksi wawancara, terus kemudian disiapkan aja CV-nya, pengalamannya terkait live streaming, kalian punya pengalaman apa di kampus, seperti itu. Terus kemudian di luar kampus juga boleh, mungkin ada hasil karya kalian sebagai konten kreator atau sebagai apapun terkait live streaming, monggo masukkan aja ke CV-nya dan disampaikan pada saat wawancara. Dan kita sangat terbantu sekali dengan teman-teman magang selama 2 tahun ini untuk pekerjaan live streaming di pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih ya Pak. Mentor anak-anak live streaming. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin tips dan trik, lebih ke tips and triknya Pak. Tips and triknya ya. Gampang masuk Pak. Gampang masuk. Gimana ya? Sebenarnya kita butuh teman-teman yang militan ya, karena kan di pemerintah Kota Surabaya ini kerjanya live streaming itu tidak terbatas saja seperti formal seperti biasanya. Jadi kadang-kadang itu acara pagi itu ya berangkatnya lebih pagi, 1 jam sebelum juga sudah harus menyiapkan sarpras kan, karena kalau live streaming kan harus banyak juga ya yang harus disiapkan itu. Terus kemudian juga acara malam sampai tengah malam pun juga ada gitu. Jadi
kami butuh tenaga magang yang siap pakai, yang kuat, baik fisik, mental itu harus benar-benar disiapkan gitu. Kita nggak memandang gender sebenarnya sih, cuman karena cowok itu lebih ini ya, lebih fisiknya lebih oke, kita sarankan cowok. Tapi kalau cewek pun seperti Mbak Azalea ini juga kita terima gitu, karena memang bisa all round juga, fisik oke, terus skillnya dalam kameramen dan operator live streaming juga oke, sehingga kami terima. Yeah. Ya seperti itu ya dari Pak Arif. Kita mau lanjut ke Pak Rahan langsung ya Pak. Pak Rahan apa masih mau ya? Pak Rahan dulu aja karena kan di senior daripada saya. Gimana? Masih mau dulu guys? Pak Rahan aja. Pak Rahan fokusnya ke OBS ya Pak. Jadi di sini saya mau tanya. Monggo. Pak Rahan, bisa Pak Rahan tuh memberi gambaran Pak tentang media live streaming yang diterapkan di Dinkkominfo Surabaya. Ya, mediator kita itu menggunakan OBS. Selain OBS kan ada sebelumnya OBS itu sebenarnya masih banyak ya untuk media-media ini mediator live streaming, karena kita itu cari yang tidak berbayar dan yang fiturnya banyak, akhirnya kita pilih ke OBS. Selain itu OBS juga bukan hanya live di YouTube aja, jadi bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook. Softwarenya itu untuk OBS itu ringan di laptop, karena kan kalau kita berat nanti bisa terjadi istilahnya nge-lag lah. Jadi selalu pakai OBS dengan streaming. Ya sebetulnya bisa selain OBS pakai Premiere. Cuman kita itu kalau tidak berbayar nanti ada operasi keaslian panjang jadinya. Ya, pernah kita nyoba menggunakan Premiere, kita ringan dengan OBS. Jadi laptop itu mungkin punya kita kurang upgrade ya, laptopnya harusnya di-upgrade. Kalau menggunakan Premiere itu bagus, tapi ya cuma ya saya kan banyak. Kalau orang Indonesia seperti itu, kita ngekrek lah. Tapi kan di badan pemerintahan janganlah kita pakai yang lurus-lurus saja. Nah, untuk ini yang biasanya antara YouTube atau ya ada, itu tadi sudah saya sebutkan, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Saya belum nyoba. Itu untuk Instagram yang dulunya gratis, kita bayar. Streamon namanya. Streamon itu alat mediator untuk live di Instagram. Itu sekarang berbayar. Daripada di suatu ada apa-apa ya, kita untuk live Instagram kita lakukan menggunakan HP-nya teman-teman. Seperti itu. sudah cukup lengkap ya? Iya, gimana mbaknya? Mbaknya kan sudah magang berapa bulan di sini sudah? 5 bulan. Oh, sudah 5 bulan. Ya seperti itu, seperti yang Anda lihat, ada beberapa event yang kita rasa berat. Karena beberapa kali ada event internasional kan, seperti kemarin ada wawancaranya Surabaya, ulang tahun Surabaya, sama Surabaya Pradansa. Surabaya Pradansa, Pusat Pula, itu kan event internasional seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak bisa, ya istilahnya prepare yang lebih baik, bahkan dengan alat yang kita punya, itu kan kita tahu kemampuannya seperti apa. Kalau kita paksakan, harus pakai pemik, harus pakai ini, ya hasilnya nggak maksimal. Sepertinya sudah Siap. sudah banyak ilmu OBS. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, sekarang juga. Oke. Gimana? Mas bisa jelaskan juga mungkin Dinkkominfo Surabaya ini kameranya seperti apa mungkin? Bukan kamera yang seperti apa. Jadi sebenarnya itu gambar yang kita tangkap itu kayak gimana?
Nah, biasanya kan kalau teknik kita nih, itu pakai seperti eye level. Semuanya panggungnya semeter nih, kita paling tidak itu 1 meter lebih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus masalah lighting juga, ini kan nggak apa ya, nggak beda jauh sama videografi sebenarnya. Cuma kita kan lebih kayak spontanitas. Iya pakai aman bro, di situ ada operator yang nggak terima soalnya. Ada di belakang itu. Jadi ya kita perhatikan itu high level. Kadang itu kita itu dikasih takta gitu, kayak teratap gitu 1 meter, kayak terap-terapan gitulah bahasa Jawanya. Kita kasih takta di situ supaya high levelnya bagus. Yang kedua itu lighting. Lightingnya dari yang disiapkan itu kadang itu nggak sesuai dengan kamera kita. Kadang terlalu biru kah, terlalu merah kah. Akhirnya kita harus menyesuaikan tuh dengan kamera yang kita miliki. Habis itu apa ya? Ada zoom gitu kan, ada close up, big close up, lala gitu kan. Itu kan bisa dipelajari lah. Cuma intinya dalam streaming itu adalah insting. Ketika insting, wah ini dapat momen nih mas, wah keren ini, mas coba mas, sweet kamera. Nah itu bagus itu teman-teman itu udah. Mas, momen ini, momen itu, itu lebih keren sih. Kalau untuk close up itu kan kita bisa menyesuaikan, ada long shot, medium shot, dan close up, big close up itu kan kita menyesuaikan juga. Yang terpenting momen bro, asli momen. Tapi teman-teman ini keren udah, asli, wes mantep lah. Kalau selebihnya sih ya militansi gitu. Ya nyinggung dikit ya masalah. Karena Sabtu Minggu hari libur kita nggak pernah libur memang gitu. Kita harus mengikuti itu jadwalnya beliau gitu. Terus menyinggung sedikit masalah software ya. Kalau software itu kita itu lebih mementingkan kayak ya open source lah. Kalau open source itu kan kita itu punya plugin itu banyak tuh karena developernya banyak. Ya contoh ya merek handphone yang udah banyak sekarang ada yang open source, sebut aja lah Android gitu. Itu kan gitu kan. Kalau Android kan bisa kita explore banyak tuh, kita bisa ngoding, bisa apa. Kalau OBS kan plugin masuk codingannya orang masuk. Kalau kamera wis jos sarare sumpah. Berarti dari segi teknisnya udah bagus ya? Sudah bagus ya. Kalau dilihat perkembangannya dari awal sih kayak gimana ya? Aku kadang-kadang mikir-mikir gitu lah. Ya gimana ya? Ternyata anak-anak ini bisa digali lagi masalah kamera. Yang penting satu sih momen. Kalau momen itu udah masuk, wah jos. Karena apa? Kalau kita kehilangan momen, kita nggak bisa nge-shoot momen gitu. Aduh. Kalau aku pribadi sih kayak gimana gitu. Sayang gitu loh, momen yang bagus itu kelewatan. Nah, yang terakhir kekuatan kaki. Sama kameramen kita di sana itu ya. Kekuatan kakinya harus kita gitu. Tambah lagi apa? Bulu, leher. Ya, iya begitulah. Kebutuhan fisik dan momen. Terakhir, mungkin ada pesan kedepannya mau jadi kameramen itu selain momen. Kalau momen itu kan tergantung kita gimana bisa membaca situasi dan kondisi. Iya. Nah, kalau untuk yang bisa dipelajari sih kayaknya kayak eye levelnya kayak gimana, terus kayak gimana ya, kita itu harus memposisikan diri kita sebagai viewer. Jadi ini ditonton nyaman nggak sih? Ini enak nggak sih, kurang ke kiri dikit, kurang ke kanan dikit gitu kan bisa dikira-kira tuh. Memang kalau aku ngomong materi ini sampai subuh lagi nanti ini nggak akan selesai kan, banyak itu ada close up apa gitu. Nah panning, panoramik dan lain sebagainya itu kan hanya materi. Memang materi itu memang harus kamu pegang tuh. Tapi ya tetap ada filmmu itu harus dipakai. Semangat ya mas jadi kameramen, dipersiapkan kakinya, gulunya. Nah, kaki sama gulu, jangan lupa kaki sama gulu. Iya, karena kita banyak outdoor. Bisa lanjut ke narasumber terakhir. Nggak salah gitu. Itu tadi kan sudah disinggung OBS tuh. Nah
kita itu ke video switchernya ya. Kita kan punya Live Pro apa tuh namanya itu nggak tahu, pokoknya video mixer lah kalau kita bilang. Nah itu sebagai operatornya OBS nanti nih, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Rahan tuh. Nah kalau di mixernya itu kan tampil di layar tuh, ini kamera ini, kamu itu harus paham. Pada momen semuanya ini wali kota lagi membacakan skrip apa gitu, lagi pidato apa, itu harus momennya itu harus dapat, atau lagi konser atau gimana itu ada yang flashlight tuh, nah itu kita itu harus gercep gitu loh. Masa kita harus ini harus kesini langsung bacakan disorot. Itu berhubungan sama insting sih kalau menurut. Dua-duanya insting ya. Tuh harus peka. Masa peka sama pasangan rumah sih gimana tuh kita? Gimana cara menghindari miskom dari video switcher dan kameramen? Nah kan biasanya lagi gerak kan itu kan miskom. Gimana cara? Ya nggak ada lagi sih, tadi sudah disebut tuh intercom tuh. Terkadang intercom itu apa ya, kita perlu seperti itu sih sebenarnya. Kita kan punya hati juga tuh. Nah kadang itu ya kita nggak nyalain sih, memang kalah sama sound. Nah kita naruhnya hati di sini, nggak kerasa kalau hati itu putar nggak tahu gitu. Tapi kalah karena sound itu udah plang. Gimana ya? Satu-satunya jalan intercom tuh. Kalau nggak pakai headset gitu. Apalagi kita itu butuh power, dan biasanya itu power tersedia di sound. Nah paling tidak itu telinga kita itu ada di belakangnya sound. Jadi suara HT pun nggak dengar. Jadi apalagi yang jauh dari sound aja, dengan kekuatan sound katakan pas pada kemarin berapa ribu watt gitu aja udah telinganya udah mampu. Sebenarnya itu kalau kita nggak pakai seumpama nih artinya lagi drop lah baterai, kita tuh harus paham sama timingnya sebenarnya. Ini gini nih, habis ini ngapain nih, itu paling nggak itu harus ada kepekaan gitu. Paling nggak kan kita kan dikasih rundown tuh, baca sejenak aja, bentar aja. Oh ini gini, habis ini gini. Nah meskipun cuma sekali toh gitu kan, nanti akan terbawa sendiri. Kalau malah dihafalin, kamu malah bingung ngafal. Habis ini kan ini loh, ini kok ganti loh. Itu kan jadi bahaya nanti kamu. Itu harus insting. Hard. Lanjut ke mas streaming. Mas Keraton Solo katanya. Cari ini cara beli. Mas Hafid, cara mengelola diri dulu. Perkenalkan, nama saya Laksamana Firmansyah dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mana identitasnya? Bohong. Ini salah. Pakai lah. Militansi. Perlu dipakai apa enggak ini? Pakai aja. Identitas. Mare supi. Oh my God! Ya, saya di sini sebagai live streaming operator, ya bagian operator kamera. Terus habis itu kok kayaknya menarik gitu kan. Ya udah dapat di Kominfo, dan alhamdulillahnya bisa keterima gitu kan. Terus ya itu terus sama lingkungannya ngerasa nyaman, subjeknya juga merasa nyaman lah sama lingkungannya. Banyak hal positif buat saya. Makanya waktu batch 5 telah selesai, coba extend lagi. Jangan ditiru. Nggak baik soalnya. Apa nggak baiknya? Sendiri kalau lu udah pegang duit, udah nggak ditiroin namanya kuliah itu. Jangan extend lah. Pusing aku lihat. Kenapa lu? Kagak terima lu.
dari yang kurang pede jadi lebih meningkat kepedeannya. Terlalu pede. Boleh dikatakan seperti itu. Mengerikan. Nah, sebelum masuk di sini itu apa ya? Kayak kurang udah ada unsur-unsur kegilaan gitu. Oh. Ketambahan ketemu mentor yang seperti ini. Tambah gila. Tapi ya gilanya juga sebenarnya sebatas bercandaan aja. Waktu kerja, waktu bercanda, waktu ngopi. Dia bikin fleksibel aja lah selama magang di sini. Dan mungkin kata kok sih kesan-pesannya apa, terus pengalamannya yang dieling itu sih gampang dieling itu apa. Soalnya ini bahasanya masih balik nih. Intinya kamera ini kok ada gunduli wong singkirno. Mana aku mas? Apa kena? Kapan aku mas? Saduan kapan aku mas? Aku sing moro dhewe. Kok emele? Pas iku sapa masuk sapa? Kita tuh gak VIP awak dhewe iki lho. Gak boleh menghalangi kita. Ini satu rumah Iki gak iso dikat. Pengalaman yang ada negatif, ya bukan negatif positif sih, tapi yang paling diingat loh. Oh, negatif. Yang paling diingat itu kejadian yang di Graunesa saat wisuda orang tua hebat. Itu helm, lah kok ditolong? ditolong dibersihkan. Jadi ya waktu itu pengalaman ya, cerita aja. Jadi ya bisa bayangin aja dari Graunesa panas-panas jam 12 gak pakai helm, motoran ke kantor. Di jalan depannya polisi. Ketilang. Alhamdulillah enggak. Kan ada kartu sakti, kamera, kartu sakti. Tenang nih. Lanjut. Yang paling Terus yang Batun. Batun. Iki apa? Batun. yang paling berkesan. yang paling berkesan banyak ketemu orang-orang pejabat. Dan itu mungkin cita-cita saya saat kecil ya. Kalau udah besar bisa kerja, berpakaian dengan rapi, wangi, terus bertemu dengan orang-orang hebat, kan sebuah kayak apa ya, penghargaan pada diri saya sendiri sih, kayak gitu. Bisa jabat dengan Pak Wali, kan itu kan nggak semua orang bisa, apalagi saya anak magang gitu kan. Terus bisa ketemu dengan, bisa kenal dengan orang-orang hebat lainnya, entah itu dari sekretaris daerah, Pak Wali, bisa salaman, bisa masuk di berita juga kok waktu itu yang rilis. Masih lama ya kayaknya. Tahu. Neng foto neng. Karo sumpah yo karo. Melbu berita. Karo aku temen. Karo. Apalagi kan sama diri saya juga cocok gitu, sama-sama ekstrovert gitu kan, suka area-area, jadi ya cocok, alhamdulillah lah bisa keterima di sini selama 2 kali, jadi hitungannya 1 tahun terasa ya. Terima kasih juga buat Pak Arif dan terima saya kembali. Ya karena itu ada militansi, kita seleksi lagi. Kalau ada yang lebih baik itu ya kita terima gitu, tapi ternyata kita seleksi yang lain kok gimana gitu, akhirnya ya kita terima lagi Mas Hafidnya untuk magang di sini lagi. Jadi kita semata-mata itu nerimanya, milihnya itu orang yang militansi, jadi itu yang siap kerja siang malam, datang tepat waktu di pagi hari, malam hari, hari libur, tanggal merah, kita kadang-kadang itu juga ya harus kerja gitu kan. Apalagi sekarang itu pemerintah Kota Surabaya itu kemarin itu juga lagi HJKS, Hari Jadi Kota Surabaya, banyak sekali kegiatan eventnya, bahkan ada yang event tingkat nasional seperti
rujak ulek, terus kemudian parade budaya Surabaya Fagansa itu kan juga persiapannya juga harus matang juga gitu. Jadi kita butuh yang fisiknya kuat dan skillnya yang sudah cukup baik lah gitu. Nah, kan ya dari Pak Arif Asisi, dari penilaian mentor Mas Imam, Pak Rahan juga terima kasih banget lah udah bisa diterima ke sini kembali. Ya, intinya cuma satu, kalau kalian itu bisa militansi, terus habis itu ya intinya gini, Pak, aku mau acara warga. Nah itu yang susah, karena apa? Saat ini kita butuh dengan banyak acara yang mendadak. Sebetulnya hari ini tidak ada acara, tiba-tiba ada acara. Nah itu kan saya pernah hanya dikasih waktu 15 menit, saya harus sampai kantor dan harus berangkat ke lokasi. Nah itu kan sesuatu yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat militansi, ya kan? Nah, jadi saya Mas Budar, oke. Nah nyari orang yang seperti itu yang bisa. Ada aku sih Pak, aku sih ini Pak, aku sih nangkap musik Pak, aku sih ini. Sebetulnya itu yang kita butuhkan. Kalau Anda sudah bekerja di sini, sepenuh hati untuk pemimpin Surabaya. Jadi untung Mbak Azalea ini juga ngekos di sini. Iya. Kalau Mbak Azalea ini cuma dengan ibunya, mungkin itu dimarahin sama ibunya. Mulai kok jam 12 bengi, jam 10 bengi, udah kok jam 5 isu. Nah, yang waktu pertama Mbak Azalea di sini pun saya ngomong, Mbak cari kos yang bebas. Artinya pulangnya jam berapapun atau berangkat jam berapapun itu diperbolehkan. Atau nggak apa-apa Pak, saya sudah dapat kunci sendiri. Nah, itu kan mau pulang jam berapa, jam 10 malam atau pagi pun Mbak Azalea bisa buka sendiri gitu. Ya, itu yang sangat diperlukan oleh kita. Bentar. Jenengan ngomong malam-malam Anda ajak kemana? Anda ajak kemana? Makanya diperjelaskan yang malam itu event apa, tiba-tiba kamu pulang malam ya ngapain? Sesuai. Nah, sebenarnya intinya itu ya memang di mana-mana itu perlu militansi. Tapi kalau sudah kerja di sini itu diharapkan pengabdian lah. Kita itu bukan kerja, tapi kita itu mengabdi. Ya itu memang harus ditanamkan. Mungkin ada ya kaum milenial itu atau Gen Z itu bilang, kok rasanya aku kok kayak dikekang ya. Lah itulah. Kamu harus bisa gitu. Karena kerja itu ya kamu itu loyal. Lah kamu ngelamar. Masa kamu mau selingkuhin yang mau lamarin itu? Nah. Begitu. Jadi ya memang kamu ada di dalam sangkar lah kata-kata, tapi ya itu. Itu pekerjaan. Nah, itu pekerjaan. Gitu tuh. Yes, ya boleh sampai tambahin lah. Tapi kalau ngomong pulang malam sih memang tergantung eventnya ya. Kalau eventnya kayak event gede itu, kayak yang sering kita lakuin itu kan kayak sholawatan, itu kan memang saatnya agak malam. Terus kalau Idul Fitri pun kayaknya masuk deh kapan ya? Masuk ya Pak? Masuk Idul Fitri. Kalau yang lalu saya masuk. Itu pun saya dikabari Hamil sakit. Jadi saya udah posisi di luar kota. Balik. Jadi Mas, ini ono acara open house jam 9 start. Oke. Setelah sholat Idul Fitri belum ceramah, dan kabur. Saya nyiapkan. Ya, bagaimana lagi? Kita tugas. Kalau kita tidak memahami tugas kita, ya pasti berperang. Apalagi dari warga pun juga harus dijelaskan. Iya, dikasih pengertian lebih. Ya, Bapak. Untuk pesan buat teman-teman yang mau daftar di sini, ya mungkin MSI PPS 7 dan seterusnya, go kresek.
Terus ini kalimat itu cukup jadi misteri. Mandek bau kresek mandek. Ini kalau jadi asli. Tahu nggak mau spilling ini saya. Tak penasaran. Pokok bau kresek wis. Bau kresek. Ada. Tapi kadang kresek karena gitu. Bau kresek. Banyak hubungannya dengan streaming. Kresek ini sangat berarti buat kita. Cukup. Contohnya kita buat kresek kalau bisa. Nah, Itu kan ditutupin kameranya. Terus kalau lagi musim hujan ada event pagi hujan kan kalau nggak ada kresek kan juga bingung. Padahal pernah asbol ya. Kita pernah kan ini bro. Kata kresek mau dipakai apa? Pagi hujan pagi. Oh, Terus. Ini pokoknya pas pagi hujannya kok pas pagi. Iya. Bukan ambek kresek ambek suwo. Oh no, kan hujan naik motor kan. Nah, disirati wong. Disiprati kan akhirnya dicopot jadi kresek kan berguna. Hubungannya ambek suwo. Kan hujannya di pagi hari pagi. Wes mas, wes cukup dah. Mungkin ada yang mau menambahkan Ditambah, lagi. ditambah. Apa sudah? Iya, jadi ini kan keperluannya untuk pengetahuan ya teman-teman. Jadi kan mana kondisi kalau teman-teman magang di Dinas Kominfo Surabaya ini gambarannya seperti apa. Jadi kita memang sih nggak usah kaku-kaku, nggak usah saklek-saklek. Kita santai aja. Kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita ambil pelajaran dari semua ini yang kegiatannya seperti apa. Jadi itu kita nggak usah kaku-kaku kayak cuma kita harus gimana, kita harus gini seperti ini. Kita nggak usah, kita mengalir aja. Kalian punya skillnya seperti apa. Kan pengetahuan itu kan setiap tahunnya, tiap periode waktunya kan semakin berkembang ya teman-teman. Jadi kita di dunia kerja, kita yang ada di pemerintahan ini mungkin belum tahu ada teknologi apa yang terbarukan. Teman-teman yang ada di kampus itu mungkin ada ilmu pengetahuan baru, ada tools baru yang belum kita tahu. Monggo kita minta sumbangsihnya dari teman-teman. Apa aja kemampuan kalian, dari dosen kalian, dari kampus kalian, dari pengetahuan kalian di luar kampus, kalian punya passion sendiri di bidang ini, kalian bisa mengembangkan sendiri. Monggo kita terbuka aja, kita butuh skill dari kalian, kita butuh penerapan ilmu dari kalian yang kalian dapat dari manapun itu. Kita sangat membutuhkan seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya magang kampus Merdeka ini. Jadi untuk tahun ini yang batch 7 ini kita membuka 5 formasi baru untuk live stream. Jadi monggo silakan gabung aja, nanti kita seleksi. Untuk pengetahuan dari kemarin yang batch 6 formasinya cuma 4 tapi yang daftar ratusan. Jadi kita nggak mungkin wawancara semuanya, mohon maaf karena kita juga pilih kriterianya, kita prioritaskan yang mahasiswa dari Surabaya dan kita ada prioritas juga satu dari luar Surabaya. Nah, salah satunya ini Mbak Azalea ini yang dari luar kota Surabaya, yaitu dari Jember, dari UNED ya. Iya. Jadi nggak apa-apa, silakan daftar, silakan mencoba untuk mendaftar, kita seleksi. Kita butuhnya itu tadi, satu militansi, kedua skillnya, passionnya, feels-nya, seperti itu. Nah untuk jam kerjanya, jam kerja sendiri itu mulai 7:30 sampai jam 4 sore. Terus siang itu juga ada istirahat
itu jam kantor. Kalau kalian kerja kantoran di pemerintah kota seperti itu. Tapi kalau live streaming karena ada event-event tertentu di luar itu, jadi ya seperti itu, kita jam kerjanya menyesuaikan. Jadi gitu aja Mbak Lea, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi atau bagaimana? Rikas detail Kemdagri. Iya. Dagingnya A5 satu. Benar, udah mau ditutup dulu kan. Aku mau manggil adik-adik. Rafli sih, nggak apa-apa Rafli sini kan. Iya dong. Ayo bareng. Baik, ini bersama Almet ya, Almetnya kode UPN ini. Ya Pak, monggo Bapak, gimana pesan dan kesannya atau tips and trik apalah? Sebenarnya saya mau nanya. Dari teman-teman yang lihat ini pada tahu live stream di Kominfo Surabaya ini gimana sih cara kerjanya live stream? Apakah live stream jualan, live stream di TikTok, Kadang salah paham gitu ya. cek ranjang kuning, Cek ranjang kuning. Terus gimana live stream? Gini adik-adikku yang mau masuk ke sini. Sebenarnya live stream kita itu adalah me-live streamkan itu kepada wali kota. Ketika kita ada event apa, kita itu fokusnya di wali kota. Dan yang ya ditunjuklah sebagai apa namanya, yang intinya itu gestar atau apa gitu loh. Nah pokoknya kita itu difokuskan ke wali kota. Pokoknya semua yang berhubungan dengan wali kota siapapun itu nanti, ya itu kita fokus kita di situ. Ya itu maksudnya, kan ada VIP-nya tuh atau sponsorship atau apa-apa, kita fokusnya ke sana. Jadi kita nggak ada jualan terus keranjang kuning, nggak ada. Ya ini untuk mengedukasi, mungkin ada yang salah paham ini, kita ngonten sendiri kayak begini, terus bintang tamunya kita enggak. Bintang tamu kita adalah wali kota bosku. Ya gitu. Ada lagi Wali kota dan mawali. ya wes pokoknya wali kota, wali dan VIP yang lainnya, itu yang terpenting untuk dikerucutkan ke sana. Nah terus skill yang dibutuhkan operasi kamera atau operasi apa? Kan live streaming operator, apa yang dioperatori? Dioperatorin kamera sama itu OBS tadi. Jadi mau nggak mau kita itu harus belajar dua hal. Ya kameranya itu dari angle ala yang tadi sudah saya sebutin ya, sama OBS yang sudah disebutin sama Pak Rahim tadi. Itu minimal kamu itu tahu lah basicnya atau bisa mengoperasikannya meskipun sedikit aja. Ya, intinya sebenarnya satu sih, mau belajar. Kalau kamu mau belajar, insya Allah lah, itu ilmu itu pasti mengalir. Tapi kalau kamu nggak mau belajar terus kamu tertutup, nah terus kita ngisinya gimana? Itu militansi dan keinginan untuk belajar. Bertanyalah jika Anda belum jelas dan ragu. Soalnya aku dulu ilmu ini mas, aku ilmu ini mas, gini. Oh aja itu. Nah bertanyalah. Jadi kalau nggak bertanya, cuman kita ngasih ini caranya A, B, C, udah diem aja. Berarti kan tidak ada interaktif antara Anda dan kita. Kita anggap Anda udah bisa. Karena apa? Yang kita pilih kan yang istilahnya kuliah yang sudah berhubungan dengan live streaming. Betul kan? Kalau nak wong kalkulus bisa mlebu streaming nggak ada. Ya seperti itu. Nek kalkulus itu, itu anu ya. Itu seperti itu. Ya aku biar orang kalkulus itu, cak. Ada bisa aplikasi televisi. Rata-rata kan sudah merepet-merepet. Saya dulu dipilih di live streaming itu kan apa? Sebelumnya kita itu saya sudah di divisi live streaming juga, jadi ada yang merepet juga itu. Aslinya ya tidak punya keahlian di live streaming. Coba intinya tuh militansi sama yang sinau. Nah militansi itu ya memang kita butuh orang yang seperti angkat-angkat barang, udah isu, sama yang tadi yang sudah saya sebutkan. Tiba-tiba ada acara mendadak, Mas, isok nggak 15 menit untuk kantor? Atau bukan orang militansi, nggak bisa.
cek lelat ke asalnya. Cek malah bedaan Pak. Seperti itu. Ada apa Pak? Toleh. Ini lah. Pas stimulasi itu dong, sampai kantor. Karena asalnya ini kocak deket, jalan kaki paling 5 menit 10 menit nggak nyampe. Saya, iki lanjut ya. Iki wis Mas Raffi wis mari ta? Wis ta, bae ono main kesan kesannya ya opo ta ya opo. Kesannya seru, dapat makan terus. Iya, slogannya apa slogannya? Mangan. Saya kira adikku situ ya ini. Ayo, hadiah, biar semuanya tambah. Wis mlebu kene tak anggap adikku kabeh tambah cuma ya wis. Memberi sih. Ini tuh. Halo. Iki tersangka streaming. Sing selama ini di belakang ini sing dadi operator iki. Saya perkenalkan, nama saya Widodo Budi Cahyono Putra. Temen dah. Temen dah asli ta jenengmu? Asli. Saya keturunan Keraton Solo juga, makanya saya juga membawa baju khas saya. Waduh, buka lambe iki suwe. Untak Pride. Brother, Aku kok yang buat tutupi. Res ya, kan ini tersangka streaming gak ini. Gimana? Ya maju. Dia ini kan operator kamera. Sekarang biasanya di balik layar jadi di depan layar. Jadi agak gemeteran gitu. Nah, aslinya ini live ini mendadak. Ada ini diputer. Jadi mentor di prank sama. Ayo lanjut ya. Ya, kurang lebih teman-teman sudah dibahas semua sih, kayak kesan dan pesan, dan sebenarnya saya di sini ya teman-teman itu benar-benar mulai dari nol. Maksudnya gimana? Kayak saya emang beberapa ada basicnya tentang live streaming dan beberapa film. Cuman karena saya terjun di sini lebih profesional, maksudnya kayak dari segi alat, terus segi waktu, dan kita itu terikat dengan namanya peraturan. Jadi saya terus di situ banyak sekali sih Mas belajar banyak hal, terutama peraturan tentang kedisiplinan. Nah itu membuat saya kayak mau terus mengeksplor terus apa sih itu live streaming. Tidak hanya live streaming teman-teman, di sini juga kita di bawah naungan langsung pemerintah Kota Surabaya. Jadi ya saya mungkin juga sedikit-sedikit belajar tentang segi pemerintahan dan politik tipis-tipis karena ya maksudnya kayak kan saya maksudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu. Maksudnya gitu, enggak belajar di kuliah. Bayar gitu. Itu sih. Terus ya lebih saya nggak biasa di depan kamera itu sih, dan juga terima kasih banyak terutama para mentor, para guru-guru saya, Arif, terus Pak Imam, Pak Farhan, dan teman-teman satu tim juga. Wah, saya banyak belajar banget dari segi profesionalitas terutama. Terima kasih. Mantap. Ya. Satu lagi. Benar, izin ya penonton. Ini mau tak ambil alih hostnya. Jadi saya jadi host sekarang. Ayo, CV kemampuanmu apa? Salah ya? Udah. Oh sudah. Ya wes, pesan dan kesan ada, pesan-pesan ada. Arek-arek singkatin lah, baru merene dulu. Ini. Salah. CV status. Kok status? Lebih dipromosikan. Nanti ke depannya kan lebih banyak yang mengenal. Selama ini kan sebagai sebagai maskot lah. Ya wes, monggo Neng Lea dipersilakan. Karena di sini kerjanya
ketemu orang ya, namanya kita orang lapangan. Loh, Nah, aku orang bukan. ini ya manusia. Oh, Kita kerja di lapangan. Ya di sini skill komunikasi kita itu diasah. Tapi sejauh ini aku ketemunya orangnya tuh baik semua di sini kok. Semuanya tuh alhamdulillah. perhatian, peduli. Jadi meskipun kita lembur tapi bawaannya seneng gitu. Saya ketemu orang juga enak. Gimana Mbak Lea? Relasi Kita kan cowok-cowok semua ya. Bose aku. Itu loh, dikerubungi garangan. Apalagi satu mobil ya, ini isinya 5 orang ya. Gimana Mbak Lea? Bose ini ya, pokoknya sedikat. Ya meskipun cewek sendiri tapi ya rasanya nggak diperlakukan beda gitu. Jadi Kita tetap semua sama. kita semua sama. Kita semua satu visi. Gak ada yang kamu gak bisa, gak akan digituin kok gitu. Tetap kita punya orang tua Papa. Iya, bapaknya kita. Ini Papa kita. Kita aja. Ya udah. Sudah, nggak mau ditutup. Menutup saya apa lu? Kan udah ganti hostnya. Oh, ya wes. Tutup ini suwon sing akeh, tetap semangat sing kate daftar ya. Jadi bisa. Oh iya. Apa ya? Pokoknya intinya intinya yang mau daftar yo, sing sinau sing genah, militansi tepakno sikil ambek gulungmu yo. Iki cowok nang Surabaya Andre, ojo baper kok. Tidak ada. Si. Iki si marai suwe. Bahaya iki. Marai suwe. Kasih tadi. Tak riwari ae. Kopine selatem ya. Sampun. Oke. Kita tutup dengan gaya. Satu kata. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.